Semangat kita ini kan membangun Indonesia yang lebih baik, maka membutuhkan keluarga yang berencana, yang kita anggap lembaga dalam tanda petik yang paling dasar itu ya keluarga. Kita ini mengurus sumber daya manusia tidak bisa diukur dengan 100 hari. Dan kita dalam hal ini tidak fokus kepada program 100 hari. Tolong ya diurus ibu hamil, terus stunting. Potensi yang kena dan berisiko tinggi stunting ini kan orang-orang miskin ekstrim. Itu yang mesti diperhatikan, dan urusannya ini banyak ini kan yang diurus, mulai dari remaja, catin, calon pengantin ya, menikah, hamil, melahirkan, baduta, batita, balita, remaja juga kita urus, sampai dari hulu sampai hilir saya sebut ya, sampai lansia juga kita urus, karena itu bagian dari keluarga berencana. Di luar itu kan, mohon maaf, persepsi keluarga berencana itu bagi orang kampung KB itu kan alat kontrasepsi, padahal kan bukan itu. Semangat kita ini kan membangun Indonesia yang lebih baik, maka membutuhkan keluarga yang berencana, yang kita anggap lembaga dalam tanda petik yang paling dasar itu ya keluarga. Kita ini mengurus sumber daya manusia tidak bisa diukur dengan 100 hari. Dan kita dalam hal ini tidak fokus kepada program 100 hari. Kita ini mengurus manusia dari lahir sampai lansia. Mengukurnya susah. Jadi diksi yang mau saya bangun bahwa kita tidak membincangkan program 100 hari. Tapi ada grand design yang nanti mau kita ciptakan, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau ditanya tentang 100 hari, kita tidak punya program tentang 100 hari, tetapi kita bikin desain untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendeknya termasuk, mohon maaf, kemarin saya sampaikan bahwa data menjadi kekuatan utama. Kenapa? Data inilah yang nanti akan menunjukkan treatment kita. Misalnya data stunting, berapa sih data keluarga kita yang mau kita treatment yang berisiko stunting, berapa sih? Atau data lain-lain yang berkenaan dengan ibu hamil, berapa sih? Yang mau menikah, berapa sih? Yang pasca melahirkan, berapa? Data ini yang saya sampaikan, ayo kita bikin digitalisasi dengan AI yang nanti mempermudah untuk single data system. Setelah kita tahu data, baru kita tahu treatmentnya. Misalnya, yang beresiko stunting berapa? Oke, hitungan kita berdasarkan data sementara sekitar 8,6 juta. Artinya itu yang nanti treatmentnya pakai apa? Kalau datanya salah, nanti juga treatmentnya salah. Kemudian pertanyaan kedua, siapa yang mentreatment? Apakah hanya kementerian kita atau ada kementerian lain? Contoh, sebab stunting adalah karena sanitasinya jelek, maka kita minta support Menteri PU, minta tolong, ini butuh support untuk rumah layak huni, RTLH. Kenapa? Biar nanti tidak terjadi sanitasi yang jelek. Atau mungkin yang lain dari kementerian karena support dananya kurang, Menteri Desa, minta tolong Pak Menteri Desa, ini ada data di kabupaten ini sekian, kita dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini yang kita treatment, tapi ada yang belum, tolong disupport. Nah, kira-kira gitu. Yang dimaksud dengan data inilah yang menjadi harapan saya,
Jangan sampai nanti 5 tahun data kita ini nggak jelas. Apakah sekarang tidak jelas? Sudah jelas. Tetapi ada berbagai data. Kementerian Kesehatan punya data, Kementerian kita punya data, Kemendagri dengan Dukcapilnya juga punya data. Cuma kalau di kementerian kita datanya fokus data keluarga. Kan yang kita urus keluarga. Jadi kita ini punya 73 juta keluarga di Indonesia. Keluarga ya, basis keluarga. Termasuk tadi 8,6 juta juga basis keluarga. Kenapa stunting kita sebut loss, hilang? Karena mohon maaf, tentu itu menjadi warga Indonesia yang di luar rata-rata normal. Yang mohon maaf, ini nanti generasi kedepannya mungkin kurang. Nah, kalau sudah pembagian tugas ini, insya Allah nanti saya meyakini ke depan lebih fokus. Karena goalnya ini, sebabnya ini, maka caranya ini. Saya mau bikin peta jalan menuju goal generation. Mulai dari caranya dan siapa. Siapa ini penting sehingga nanti ada pembagian tugas dari kita. Kementerian kita adalah tugasnya mencegah dan menggerakkan. Tindak lanjutnya apa? Ada mungkin yang Menteri Kesehatan, Menteri Desa, Menteri Sosial, kemudian kementerian terkait, Badan Gizi, kemudian Menteri Dalam Negeri. Kenapa? Menteri Dalam Negeri bisa memerintahkan pemerintah daerah untuk ikut terlibat langsung dalam program-program yang berkenaan dengan kementerian kita. Yang pertama mulai dari proses ya. Badan itu tanggung jawabnya kepada Presiden, tapi melalui Menteri Kesehatan. Maka dulu yang melantik kepala badan itu Menteri Kesehatan. SK-nya Presiden. Pertanggungjawabannya ke Presiden, tapi melalui Menteri Kesehatan. Itu diksinya seperti itu. Yang kedua, karena sudah berubah menjadi kementerian, pertanggungjawabannya tidak melalui, langsung kepada Presiden. Sama-sama SK-nya kepada Presiden. Yang kedua, karena ini kementerian, maka organisasinya pun menyesuaikan sesuai dengan kewenangan kementerian yang diatur melalui Perpres, baik Perpres 139 maupun 140. Terus apa kewenangannya? Hampir sama, tetapi tingkat koordinasi dan komunikasinya lebih lincah, lebih koordinatif, dan keterlibatan menteri-menteri terkait lebih fokus. Kenapa? Karena Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /BKKBN ini tidak bisa kerja sendirian. Kita membutuhkan support dari kementerian terkait atau KL terkait. KL itu kementerian dan lembaga. Apakah Menteri Kesehatan yang nanti menjadi tindak lanjut? Apakah Menteri Desa yang kita berharap sebagian dana desanya untuk supporting program kita? Apakah Menteri Pemberdayaan Perempuan yang ibu-ibunya nanti juga butuh mensupporting? Atau Menteri PUPR yang nanti kita salah satu sebab stunting itu adalah sanitasi MCK yang kurang pas sehingga butuh perumahan-perumahan RTLH yang tentu yang bisa kita harapkan biar sehat, atau Badan Gizi Nasional yang memang nanti menjadi supporting kita untuk treatment baik mulai dari ibu hamil, baduta, batita maupun balita, dan kementerian terkait. Maka ini lebih koordinatif dan lebih bisa diajak ngobrol karena positioningnya sama. Nah, kalau kemarin badan, kalau kementerian sekarang positioningnya sama dengan kementerian terkait, dan kita juga langsung di bawah Kemenko PMK Pak Prof Pratik yang tentu beliau menjadi namanya Menko yang Menteri Koordinator, bisa menyambungkan masing-masing kebutuhan antar kementerian. Tolong ya ini diperhatikan, tolong ya ini diperhatikan. Itu semangatnya seperti itu. Menurut saya sih it's okay, lebih fokus dan negara lebih hadir
Dan nanti tentu kebetulan kita kan juga punya kantor perwakilan 32 provinsi se-Indonesia. Dari 38 provinsi kita punya kantor perwakilan dan punya kepala perwakilan. Dan untuk Kabinet Merah Putih ini, Pak Presiden Pak Prabowo sudah memerintahkan jangan ada ego antar kementerian, karena kita tidak bisa sendirian. Kita ini ibarat main sepak bola dalam satu tim, termasuk kita menjalankan Perpres 72 misalnya, tim percepatan penurunan stunting juga tidak bisa sendirian, kita kerja nggak bisa. Yang kedua, yang paling penting begini, dari kementerian kita ini semangatnya dua. Satu, mencegah. Dua, menggerakkan. Kekuatan di kementerian kita ini, kita punya pasukan di bawah yang bisa menggerakkan, yang bisa mencegah. Tentu juga bekerja sama dengan teman-teman yang lain dari kementerian yang lain. Ya, petugas Posyandu, kita punya PLKB, kita punya kader. Itu yang menjadi supporting kita nanti, kira-kira seperti itu. Angka stuntingnya, strateginya apa? Tadi saya bilang dari awal kita harus fokus, jadi tidak ngerambiang, semua menangani. Tim itu sebenarnya sudah oke, tinggal nanti siapa, di mana, fokusnya apa, tindak lanjutnya apa. Misalnya yang tertinggi adalah di Indonesia, mohon maaf saya tidak nyebut, tapi kira-kira sebagian Papua, sebagian Nusa Tenggara Timur, kira-kira data kita ya, data kita segitu. Maka berapa jumlahnya? Siapa yang berhak untuk intervensi dan siapa yang kita tugaskan? Secara kuantitatif pasti di Jawa, karena jumlah penduduk banyaknya di Jawa. Tapi kalau lihat presentasi, kita mulai dari nol. Ibu hamil lah, anggaplah mulai dari ibu. Sebenarnya dari pranikah sih, karena pembelajaran tentang bagaimana nanti jangan sampai nikah dini, jangan sampai kira-kira yang urusan-urusan pranikah lah, sudah kita cekokin dengan edukasi yang berkenaan dengan masa depan, termasuk potensi dan resiko stunting. Dari situ kemudian ibu hamil juga kita cek punya potensi stunting, melahirkan, nanti kita cek lagi. Maka di situ ada posyandu untuk mengukur tinggi, berat, ini normal nggak, angkanya berapa, itu menjadi tugas kita. Ya, artinya bahwa karena keseluruhan, karena secara menyeluruh, ini yang tidak bisa dilihat secara angka. Nanti targetnya sekian ya. Pasti sebagai pertanggungjawaban, pasti dengan angka. Tetapi saya lebih melihat kasat mata. Maksudnya kasat mata ini begini. Kelihatan bahwa ini ada perubahan. Yang pertama, yang kedua, harapannya dari perubahan ini ada tindak lanjut. Misal contoh, ada berapa persen yang stunting bisa disembuhkan, atau berapa persen resiko stunting itu bisa turun. Itu harus kelihatan. Yang punya resiko stunting ini loh, sekian persen. Dan kita yang saya lihat sih datanya ada. Dari itu kita treatment, habis itu nilainya turun, nah, berarti itu oke. Tapi juga resiko stunting itu harus benar datanya. Resikonya sebab, biasanya resiko kan sebabnya ini, berarti punya potensi. Sebabnya ini punya potensi, misalnya mohon maaf tidak merasa hormat, karena termasuk kategori miskin ekstrim, potensi gizinya kecil, yang dimakan kecil, kemudian juga vitamin proteinnya kurang, ini punya potensi. Maka diintersip. Oke, Bu, makan vitamin. Nggak ada, Pak, duitnya nggak ada. Oke, mungkin dari pemerintah hadir. Kemudian juga berharap masyarakat juga hadir. Keterlibatan masyarakat. Misalnya lah, para selain negara pasti ya, negara hadir. Tapi kan mungkin tidak semua. Kita melibatkan masyarakat di sekitar itu.
problem utama rata-rata ini kan, mohon maaf, karena ekonomi. Satu. Yang kedua, karena ekonomi, dalam hal ini mungkin sebagai kategori yang punya potensi adalah masyarakat miskin ekstrim. Kalau dilihat dari kacamata laki-laki, tentu harapannya tolong ya, kita sama-sama ini namanya keluarga. Keluarga itu tidak sendirian, berarti ada faktor X dan Y-nya, faktor laki-laki dan perempuan. Ini yang tentu menjadi catatan kita, bagaimana memastikan kalau sudah siap berkeluarga, tentu tanggung jawabnya juga harus dipenuhi. Tanggung jawab sebagai budaya bisa, maksudnya budaya begini, laki-laki adalah yang punya tanggung jawab terhadap ekonomi. Maka ketika kamu nikah, istrimu hamil, tolong dipenuhi gizinya, tolong dipenuhi lain-lainnya. Walaupun ini, mohon maaf, bukan berarti ini bias gender, tetapi saya kira ini juga perlu dijadikan note, menjadi catatan kita. Jangan sampai, mohon maaf, perempuan menjadi objek saja dalam konteks masalah stunting. Laki-laki juga harus tanggung jawab, dan tentu harapannya nanti juga harus ada education kaum bapak, kaum laki-laki, yang dimulai dari pra itu. Kalau kita kan ada catin, calon pengantin, itu kan tidak hanya perempuan. Cuma memang selama ini rata-rata yang dihadirkan perempuan. Nah, saya setuju, tentu laki-laki juga perlu ada education, yang harapannya bahwa ini tanggung jawab bersama, dan tidak bisa kita salahkan. Kasihan dong kalau yang hamil, ibu, kamu harus makan vitamin ya, protein, gizi ya, tapi juga mesti dipikirkan bagaimana seorang suami yang bertanggung jawab supaya memastikan kehamilan istrinya terpenuhi proteinnya, gizinya, memastikan, mohon maaf, rumahnya, mungkin airnya, sumber airnya, MCK-nya, gaulnya, kemudian juga pola makan, nah kira-kira gitu. Karena kadang begini, satu dua ada loh orang kaya itu stunting, gitu. Karena apa tadi? Ya, mungkin apalagi sekarang ya, dengan kesibukan karir suami istri, kemudian anak enggan makan, sehingga pakai bahasa apa ya, makanan-makanan yang mungkin enak tapi tidak ada gizinya, tapi mau makan dikasih. Saya milih bahasa ini belum dapat bahasanya, karena nanti menyinggung produk dan menyinggung itulah, jadi saya belum bisa memakai bahasanya. Tapi kira-kira kalau nggak hati-hati, ada satu dua ya case orang kaya tapi stunting. Kalau ada treatment tradisional sekarang, mohon maaf ya, ini baru case ya Bu, Mbak, supaya mau makan, anak-anak sekarang disuruh mandi bola. Ini treatment aja salah satu, ternyata betul. Ini contoh saja, tonjok anak senangnya bola, dikasih itu, habis itu rata-rata langsung mau makan habis mandi bola. Itu salah satu treatment itu di lapangan. Jadi kita ini para posyandu itu yang petugas-petugas di lapangan, itu setelah, makanya kita kunjungan gitu paling ada permainan itu. Setelah itu mau makan Pak, kadang-kadang kita suapin aja susah gitu kan. Negara ini pasti menginginkan warga negaranya jadi orang-orang hebat, orang-orang pinter, orang-orang cerdas. Untuk menciptakan ini, itulah yang kita harapkan dengan pembangunan keluarga dan keluarga berencana. Berencana itu artinya bahwa semuanya dalam perencanaan, sebagai manusia merencanakan. Kita nikah direncanakan, kita hamil direncanakan, kita melahirkan direncanakan, ketika proses baduta, batita, balita terencana dengan baik, artinya treatmentnya apa terencana dengan baik, sampai nanti remaja, dewasa, sampai lansia. Semangatnya apa? Generasi yang hebat, pinter, cerdas, berakhlak, budi pekertinya oke, buildingnya juga oke, karakter buildingnya oke, budi pekerti kalau dulu. Ini yang menurut penterjemahan saya yang kita kerjakan. Jadi apa sih Pak? Memang begitulah.
ngurusi keluarga berencana ini memang kompleks, tetapi goalnya adalah goal generation, generasi emas. Orang pinter, orang cerdas, orang punya kompetensi dan bisa kompetisi. Sehingga orang-orang Indonesia ini orang-orang hebat. Saya meyakini orang-orang hebat. Mohon maaf, kita ini lebih hebat dari negara-negara lain. Cuma mental kita aja yang dididik untuk tidak hebat. Kalau berkompetisi, kita hebat dimanapun. Kita misalnya teman-teman mahasiswa yang kuliah di luar, hebat. Cuma mindset dan mentalnya dibikin tidak hebat. Itu ora pede, tidak pede.